Oke, kita lanjut lagi. Udah nggak gerimis. Sorry ya tadi sempat berhenti dulu. Ya karena lagi gerimis gitu loh, ya kan? Harap malum ya. Oke sip, kita lanjut lagi. Tadi ngobrolin soal apa ya? Lupa. Oh ya, saya perjalanan ke arah epicentrum atau dekat-dekat Kokas itu ya, karena kerjaan saya lagi hari ini juatalnya di situ. Dan untuk hari ini saya bakal ngebahas soal Suzuki Address yang saya pakai setelah beberapa hari ini. Saya pengen ngebahas beberapa hal terkait Suzuki Address buat temen-temen yang pengen beli motor ini di tahun 2021 atau mungkin tahun depan yang pengen beli, oke? Jadi simak videonya baik-baik seperti apa pengalaman saya untuk penggunaan beberapa hari ini yang saya rasakan. Terus apa sih hal yang saya suka dari Suzuki Address ini ketimbang Suzuki Skywave punya saya yang ada di rumah. Karena saya punya dua, ada Suzuki Skywave dan Suzuki Skydrive atau Sujiwo dan Subukti. Kalau Skywave saya namanya Sujiwo dan Address saya namanya Subukti. Oke? Sip, mari kita lanjut ngobrolnya. Nah, kali ini kenapa sih saya milih Suzuki Address untuk saya beli di tahun sekarang? Kan pasti orang-orang berpikir, banyak orang berpendapat bahwa kenapa sih lu beli Suzuki, kenapa nggak beli Yamaha atau Honda atau Kawasaki gitu. Kawasaki nggak ngeluarin Matic deh kayaknya kalau di Indonesia ya. Belum ada sih saya lihat Maticnya Kawasaki. Paling banyakan Honda atau Yamaha nih. Hal pertama, kalau ada pertanyaan kayak gitu dari teman-teman saya sih jawabnya simpel begini. Ya karena saya udah punya Skywave itu udah cukup lama ya, dan nggak pernah rewel. Dibandingin sama merek sebelah mungkin kalau untuk urusan model lebih bagus merek sebelah ya. Tapi kalau urusan model sih saya rasa itu selera masing-masing ya. Ada orang yang suka modelnya agresif, terus modelnya klasik kah atau gimana pun itu balik lagi ke masing-masing pengguna atau user sendiri. Tapi kalau saya sih ya Suzuki udah terbukti gitu. Di samping untuk penggunaan jangka panjang, saya rasa untuk saya pribadi itu worth it aja sih. Apalagi fiturnya standar banget jujur loh ini saya. Fiturnya Suzuki itu standar banget untuk Address yang keluaran tahun 2021 ini. Rakitan, bukan keluaran, rakitan 2021. Ya dari awal dia launching sampai sekarang saya tahu ya nggak pernah berubah, modelnya itu aja. Saya beli bensin dulu kali ya, enak ya sambil ngobrol. Oke deh, terus sembari beli bensin, udah mau habis soalnya. Iya ini 222 ya dari isi full 5,2 liter. Kita bakal lihat. Cepet banget. Terus dapatnya 4 berapa tuh? 4,5 lebih sedikit. Oke, pas banget. Thank you. Dapatnya masih 4,3 liter ya. 4,5 liter berarti di sisa apa nih namanya? Sisa tangki itu sekitar berapa jadinya? 700 mili, hampir 1 liter sih. Ya karena dia kapasitas bensin itu 5,2 liter. Ini saya ngisi dari minggu lalu, hari Senin sampai ketemu hari Senin lagi.
udah jalan 222 km. Wow, amazing sih ini, iritnya kebangetan kalau buat saya mah. Oke, oh ya, balik ke mana lagi tadi ya? Soal pembahasan desain nih, kenapa saya milih merek Suzuki lagi untuk dibeli gitu loh. Ya karena pertama ya itu tadi, saya udah pengguna Suzuki Skywave itu udah lama, lumayan ya, bukan lama banget tapi lumayan lama, dan nggak pernah ada rewel sampai sekarang. Terus ya nyaman aja untuk dipakai tuh Suzuki Skywave. Kayaknya untuk di kelasnya ya, walaupun motor jadul, Skywave itu untuk nyaman sih nggak ada obat, no debat deh buat saya loh, pendapat pribadi. Tapi ya terserah kalian sih. Masalah tiap orang kan beda-beda, ya nggak? Saya juga nggak bisa maksain gitu loh. Terus untuk beberapa hal lagi selain desain itu fitur ya. Fiturnya Suzuki SkyDrive itu bener-bener standar banget. Standarnya itu ya lampu masih halogen biasa, ya masih pakai bohlam. Terus kelistrikan masih AC. Terus apalagi standar samping nggak ada switch off engine-nya. Terus panel-panel kokpitnya ini dia masih analog, belum digital semua. Tapi kalau kayak merek sebelah Yamaha atau Honda, rata-rata mereka udah pakai panel digital sih setahu saya. Yang entry levelnya pun kayaknya sih udah pada pakai ya, kalau nggak salah loh. Ralat kalau ada kesalahan ya. Tapi ya itu tadi, saya ngambil Suzuki Address ini untuk nemenin Suzuki Skywave saya yang sudah sekian lama nemenin saya cari nafkah. Makanya ya pengen miara Suzuki lagi sih kalau buat saya, gitu aja. Ya enggak? udah kena Suzuki, males pindah ke yang lain. Kalau kata teman saya sih, wah PA lu dasar. Kenapa lu nggak beli Yamaha atau Honda? Kan bagus-bagus modelnya daripada Address. Ya, saya bilang yain aja. Iya, emang lebih bagus. Tapi orang gua demennya Suzuki, mau dikata apa? Ya kan? Soalnya selera kan beda-beda. Kayak kalian suka makan sate, saya suka makan tahu, tempe, gitu aja. Iya enggak? Intinya sih gitu. Untuk fitur standar banget, kayak digital kayak ini, speedometernya masih analog belum digital. Terus lampunya masih halogen, kelistrikan masih AC semua. Dan ada beberapa fitur yang saya suka di Suzuki Address ini, terutama di bagian tangki bahan bakar. Dia udah bisa nampung bahan bakar 5,2 liter. Terus bagasinya lebar banget, sekitar 20,6 atau 8 liter ya. Jadi dia itu bisa muat helm full face 1 biji. Nah, untuk helm full face yang pernah saya coba itu NHK GP 1000 sih, punya teman saya. Saya coba masukin dan itu nggak ada masalah sama sekali. Itu masih bisa masuk. Nah, apalagi helm-helm half face kayak yang saya pakai nih, itu udah pasti cespleng bang. Cespleng langsung masuk ya. Nggak pakai nano lagi udah. Nah, tapi saya nggak tahu ya untuk model-model helm full face yang lain, saya belum pernah nyoba. Karena yang baru saya coba itu cuma NHK GP 1000. Itu aja yang masih bisa masuk, yang masuk di Address yang pernah saya coba. Untuk yang lainnya mungkin masih bisa sih kayaknya masuk orang dia. Sisanya masih lumayan agak panjang kok ini, dalam sama panjang sih dia ke belakangnya itu. Nah itu sih fitur-fitur yang saya suka dari Suzuki.